Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Humam Nasfa Fawazi dengan NIM 2305090020. Pada pembelajaran multimedia kali ini, kalian semua telah mempelajari modul terkait penggunaan segitiga exposure. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk mempraktekannya. Nah, bagaimana sih mempraktekkan penggunaan segitiga exposure yang benar? Untuk itu, simak video selanjutnya. Oke, baik. Teman-teman kan udah mempelajari dari video yang sudah saya jelaskan sebelumnya melalui motion graphic dan juga PowerPoint yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita akan langsung praktek saja dengan menggunakan kamera ini. Nah, di sini sudah ada kamera mirrorless A6000. Nah, kita akan menggunakan di mode manual. Karena di mode manual itu kita bisa mengkonfigurasi dari ISO, shutter speed dan juga aperture-nya. Nah, dari mulai praktikal yang pertama kita akan mengatur ISO-nya terlebih dahulu. Nah, mengatur ISO-nya seperti apa? Kita harus memencet yang ada di sebelah sini, teman-teman. Ini ya. Kita pencet ini, kemudian kita pilih ISO-nya. Nah, jika ISO-nya kecil, maka cahaya yang dimasuk pada lensa itu juga akan semakin kecil, maka cahaya yang maka hasil foto yang akan dihasilkan itu akan semakin gelap. Sebaliknya, jika kita menggunakan ISO yang tinggi, maka cahaya yang dihasilkan itu akan semakin banyak karena cahaya yang ditangkap lensa itu akan semakin banyak juga gitu, teman-teman. Baik, langsung saja kita praktek ya dengan menggunakan ISO. Karena ini di luar ruangan, kita menggunakan ISO yang rendah saja karena cahaya yang masuk pada lensa itu akan menjadi banyak sekali ya gitu. Oke, seperti ini. Oke, udah terlihat ya teman-teman. Kita langsung jumper saja untuk galon-galon yang ada di sana. Selanjutnya kita foto lagi dengan menggunakan ISO yang tinggi ya teman-teman. Sama seperti tadi, kita foto galon yang ada di sana. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya. Apakah perbedaannya? Nah, bisa dilihat ya, kalau yang ISO dengan 100 ini cahayanya itu lebih gelap, dan yang di ISO tinggi ini atau di ISO 500 ini cahayanya lebih terang. Yang ini kan tadi ISO nya 100 dan yang ini adalah 500. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk pada shutter speed ya. Shutter speednya kita mengaturnya di sini ya teman-teman. Nah, apa itu shutter speed sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita langsung praktek saja. Ini menunjukkan shutter speed 1/125 tadi. Oke, kita bandingkan dengan menggunakan shutter speed 1/1000 ya. Oke, main sini ISO nya kita naikin saja karena kita mainin di shutter speednya, maka terserah kita mau pakai berapa ISO nya agar gambarnya terlihat jelas. Nah, di sini aku menggunakan objek sandal yang saya lemparkan di sini, kemudian saya fotokan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ada sandal juga ini, kita menggunakan shutter speed yang cepat atau yang lama maksud saya. Ini kita turunin, oke, turunin ISO nya menjadi 100 saja. Seperti ini. Kita lemparkan sandalnya lagi. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, dari shutter speed ini kita bisa melihat gambar dengan kejelasannya. Nah, dengan shutter speed yang tinggi tadi kita melihat gambar dengan yang sangat cepat. Gerakannya sangat cepat itu bisa kita tangkap dengan jelas. Nah, ini gambar yang saya lempar tadi ini adalah dari gambar sandal. Bisa dilihat ya kalau gambarnya itu jelas. Selanjutnya dari yang ini itu kita gunakan shutter speed yang lama 1/50 tadi. Nah, bisa dilihat kalau gambarnya itu tidak jelas karena lensa kamera ini menangkap gambar itu lama daripada shutter speed yang cepat ini gitu teman-teman. Oke, selanjutnya itu dari sini kita gunakan
aperture. Kan sudah tadi ISO udah, shutter speed udah. Selanjutnya itu gunakan aperture-nya. Nah, di sini aku ada sebuah, ini kita majukan saja ya teman-teman. Oke, baik. Nah, kita gunakan aperture di sini. Nah, bisa lihat ya kalau aperture dari sini itu gambarnya itu susah untuk fokus gitu. Apa fokusnya itu banyak gitu loh. Nah, bener-bener seperti aku atur dulu biar cepet gitu. Oke. Nah, gitu. Selanjutnya kita pakai aperture atau bukan lensa yang kecil, atau ke kiri, kita geser ke kiri atau per 56 gitu ya. Selanjutnya kita foto dengan pagar yang sebelah sini. Oke, udah ya. Bisa dilihat ya kalau dari aperture yang tinggi tadi 1 per berapa ini? F36 maksudnya. F36 ini menghasilkan gambar yang belakangnya itu tidak bokeh, dilihat, tidak blur maksud saya, atau bokeh gitu. Tapi kita bandingkan dengan ISO yang dengan aperture dengan bukaan yang kecil atau 5/6 tadi, ya lihat, bisa dilihat kalau belakangnya itu ngeblur gini gitu. Baik, aktifnya sudah selesai. Dari ketiga ini itu pastinya namanya juga segitiga exposure. Maka kalau kita mengatur salah satu aja itu akan mengubah cahayanya. Misalnya ini kita menggunakan ISO, kalau ISO kan udah jelas ya. Selanjutnya dari shutter speed aja. Dari shutter speed ini, jika shutter speednya lama itu cahayanya yang masuk itu juga akan menjadi banyak. Namun jika ISO-nya shutter speednya tinggi atau cepat gitu maksudnya, nah gambar yang dihasilkan atau cahaya yang ditangkap itu akan semakin lebih sedikit atau lebih gelap gitu. Sama dengan aperture, kita gunakan ini aperture, maka ada cahaya yang dihasilkan di sini itu akan semakin lebih gelap. Nah, bisa dilihat ya. Oh, ini aku geser-geser, nah lebih gelap kan, seperti itu. Maka ini adalah segitiga exposure. Baik, segitu aja dari tutorial saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin teman-teman di sini bisa memfoto dengan kreatif, mungkin seperti air terjun yang difoto dengan shutter speed tinggi dan shutter speed rendah. Nah, dari situ kita bisa lihat perbedaannya. Atau kita bisa foto langit, kita bisa lihat foto langit ya teman-teman, gitu, dengan shutter speed yang tinggi dan juga shutter speed rendah. Oke, baik, di sini aku mau nunjukin juga beberapa hasil fotografi saya dengan shutter speed yang lama gitu, dengan foto kreatif. Sebentar, saya pause terlebih dahulu. Nah, baik, ini adalah dari hasil fotografi dari saya dengan menggunakan shutter speed yang lama tadi. Di sini saya gunakan berapa ini? Shutter speed 1f22, shutter speed 20 ini, maksudnya 20 ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan cahaya yang digerakkan dengan gerakan abstrak gitu. Nah, ini ada juga saya menggunakan dengan ini, sama juga dengan gerakan beda ya. Nah, ini juga bisa dilihat ya. Nah, ini keren sih ini, keras. Oke, seperti itu sih. Mungkin sekian dari video tutorial dari segitiga exposure ini. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.